Jumlah pegawai tidak tetap (PTT) yang tidak termasuk dalam database yang tersebar pada setiap OPD provinsi meningkat menjadi 732 honorer yang sebelumnya diketahui berjumlah 694. Hal ini disebabkan adanya pergantian honorer yang sudah masuk dalam database, namun digantikan oleh tenaga honorer yang baru yang tidak masuk database, sehingga menyebabkan jumlah honorer tersebut meningkat. Masalah ini pun menjadi hal penting yang dibahas pada rapat kerja yang dilaksanakan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Gorontalo pada Jumat 25 Agustus 2023. 2024, artinya teman-teman dari staf ini selesai. So, tidak ada lagi orang takut-takut mau dukung atau tidak, kan begitu Pak ada nih. Awe Talib selaku Ketua Komisi 1 mengatakan sebanyak 732 honorer tersebut akan tetap diperjuangkan agar nantinya penggajian honorarium tetap terbayarkan hingga selesainya pemilu 2024 nanti. Akan tetapi sebelumnya, pihak Komisi 1 akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemberhentian pembiayaan terhadap honorer serta akan mendatangi Kemenpan RB untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terhitung mulai saat ini sampai dengan waktu yang ditentukan, dipastikan tidak ada penerimaan honorer lagi untuk OPD provinsi. Dengan 3 pokok persoalan. Yang pertama adalah seleksi jabatan pimpinan untuk sekretaris daerah mengisi kekosongan yang saat ini masih dilakukan rangkap jabatan, masih berstatus penjabat sekretaris daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan nasib tenaga honorer yang di luar database yang sudah berkembang saat ini. Yang tadinya 694 ternyata datanya sudah bergeser menjadi 732 akibat daripada pergantian tenaga honor yang masuk database diganti orang baru yang tidak masuk database, sehingga ini terjadi pembengkakan dan ini sudah disampaikan oleh Kepala BKD. Yang ketiga adalah nasib daripada tenaga honorer K2 yang terangkat mulai tahun 2005 ke bawah sudah melakukan pengabdian dan itu sisanya kurang lebih 112 orang. Kemudian yang berikut hal yang kita simpulkan dalam rapat Komisi 1 tadi ada beberapa poin. Yang pertama 732 ini harus diselamatkan. Segera dicarikan solusi sehingga di tahun 2024 mereka kan sudah dipastikan kalau melalui surat ini tidak bisa lagi menerima honor yang sebagaimana yang mereka terima di tahun 2023. Nah, kita berkehendak Komisi 1 bahwa 2024 mereka dipastikan tetap memperoleh honor, sehingga persiapan terhadap hal itu harus dilakukan di tahun 2023 dengan melakukan upaya outsourcing misalnya, peningkatan jasa misalnya untuk pengadaan jasa kependidikan, kesehatan dan sebagainya. Tentunya ini solusi yang dilakukan ataupun mungkin ada solusi lain sehingga tetap dijamin. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi kegaduhan di tahun-tahun politik. Ini baru untuk Provinsi Gorontalo, belum untuk kabupaten kota. Jadi di samping 732 ada 112 juga K2. Jadi ini tentunya yang menjadi sorotan perhatian kita untuk segera kita tuntaskan. Untuk hal tersebut, bahkan kami Komisi 1 meminta pemerintah daerah, gubernur membuat suatu surat yang ditujukan kepada Menpan, kepada BKN, kepada Mendagri untuk bisa menunda kebijakan ini di tahun 2023 atau 2024. Nantilah biar nanti 2026 dan seterusnya. Di saat kita sudah mulai mempersiapkan, mulai menata tentunya
data-data yang sudah ada, karena memang belum ada juga pemetaannya yang secara lengkap, sehingga ini juga cukup menyulitkan bagi BKD untuk mencari jalan keluar. Apalagi kita belum memiliki anjak dan ABK yang terbaru, yang direview. Nah, ini menjadi sebuah pedoman di dalam mengambil langkah dan kebijakan. Nah, kita berharap bahwa kita bersama dengan Pak Gubernur untuk bisa memperjuangkan hal tersebut ke pemerintah pusat. Jadi sama-sama antara Dewan dengan Gubernur bawa ini persoalan ke tingkat pusat, berharap bahwa pemerintah pusat ada kebijakan lain. Paling tidak menunda kebijakan ini. Jangan dulu pada saat-saat kita menghadapi momen-momen pemilu yang justru kita inginkan situasi daerah dalam kondisi yang kondusif. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Gorontalo Sugri Surotinoyo APM akan berusaha mencarikan solusi untuk para honorer yang belum masuk dalam database. Tercatat kurang lebih sebanyak 732 orang. Pemerintah provinsi sendiri akan mencarikan upaya ataupun solusi agar nantinya tenaga honorer ini tetap terakomodir sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pihaknya sepakat dengan keputusan yang disampaikan oleh Komisi 1 untuk tidak lagi menerima tenaga honorer yang baru. Alhamdulillah tadi kita bersama dengan Komisi 1 kita membahas terkait dengan solusi bagi teman-teman tenaga honorer yang ada saat ini. Nah, pemerintah pada tahun 2022 kemarin sudah melakukan pendataan bagi teman-teman tenaga honorer, dan kita sudah memiliki database ya, yang sudah dari BKN terkait dengan tenaga honorer yang ada di Pemprov Gorontalo. Namun yang perlu kita carikan solusi adalah mereka-mereka yang tidak masuk dalam database BKN yang saat ini tercatat kurang lebih ada 732 orang solusi kita, karena banyak mereka yang juga yang sudah terangkat di P3K kemarin, guru-guru maupun di tenaga kesehatan. Nah, bagi mereka yang tidak masuk di pendataan ini, tentunya pemerintah provinsi, gubernur dan juga kami akan berupaya untuk mencari langkah-langkah agar supaya mereka ini ada solusinya begitu bagi mereka, agar supaya mereka tetap terakomodir ya, tentunya dengan berdasarkan ketentuan regulasi yang ada ya. Kita akan berkomunikasi juga dengan pihak terkait, dalam hal ini Kementerian PAN, kemudian juga dengan BKN, bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan dari pemerintah agar supaya mereka ini masih terakomodir. Angka ini sebenarnya kecil ya, tapi bisa berdampak banyak apabila mereka tidak terakomodir ya. Kita carikan solusi, karena memang mereka ini sudah diangkat, walaupun yang mengangkat ini adalah masing-masing OPD. Misalnya guru-guru itu yang memang mereka betul-betul mengajar di sekolah. Apakah ini juga kemudian nanti tidak akan dianggarkan lagi karena mereka ini kan menjadi masalah sementara mereka dibutuhkan. Nah, hal seperti ini yang dulu kami akan lakukan segera langkah-langkah memetakan mereka dan mencarikan upaya agar supaya mereka tetap terakomodir. Tapi di satu sisi juga pemerintah sudah harus tegas ya. Sudah sepakat dengan Komisi 1 tadi bahwa kita tidak akan lagi mengangkat tenaga honorer ya. Tidak akan lagi mengirimkan unit-unit kerja untuk mengangkat tenaga honorer. Ini perlu ada kajian yang sangat besar, termasuk mengganti misalnya. Jadi mengganti mereka yang sudah mengundurkan diri kemudian diganti. Ini perlu kita tegaskan gitu, agar supaya ini perlu dikaji mendalam dan tidak serta-merta langsung mengganti. Contoh misalnya guru-guru yang memang benar-benar mengajar, ketika mereka meninggal dunia misalnya, kemudian digantikan oleh tenaga honorer baru. Kita perlu mencari guru-guru PNS sebenarnya yang memungkinkan untuk bisa mengisi jam mengajarnya, bukan berarti mencari lagi tenaga honorer yang baru untuk mengajar. Itu kan menjadi beban lagi. Nah, hal seperti itu yang perlu kita lakukan pengawasan, pengendalian. Dari kantor BKD Provinsi Gorontalo, Kendali TV mengabarkan.